Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamda man ata'ah wa nashkuruhu syukra man ittaqa min hadhihi al-ummah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fala hawla wa la quwwata. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ithafus Sa'il Bijawabil Masail oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wa Da'wah Syed Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardahu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu pembahasan kita masih tentang makna dari la ilaha illallah, yang mana la ilaha illallah adalah menunjukkan kepada zat yang wajibu al-wujud, menunjukkan kepada zat yang wajibul wujud, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ulangi sedikit. Dialah yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha merajai, maha menguasai, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, maha dahulu, ya, maha azali, maha abadi, alladzi huwa bikulli syai'in alim, yang mengetahui segala sesuatu, wa ala kulli syai'in qadir, dan menguasai segala sesuatu. Dia pula yang berbuat terhadap apa yang dikehendaki dan memutuskan apa yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada apapun yang serupa dengannya, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Juga taqaddasa wa ta'ala anis syabihi wan nadhir, Allah zat yang maha suci dari kesamaan dan keserupaan. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga wa anis syariki wal wazir, Allah juga tidak butuh terhadap teman, tidak butuh pembantu. La tahudduhul azman wa la yusghiluhu sya'nun an sya'nin. Dia tidak dibatasi oleh waktu, tidak pula disibukkan oleh keadaan. Jadi tidak ada yang menyibukkan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ya, orang-orang yang berdoa di muka bumi dari makhluknya tiada henti, sama sekali tidak menyibukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa, ya, doa Nabi Khidir alaihissalam, Allahumma ya man la yaswaluhu samun an sam'in, wahai zat yang tidak disibukkan, ya, untuk mendengar orang-orang yang berdoa. Kalau kita dipanggil orang sana sini kan kita jadi sibuk. Jadi mana yang harus kita dengarkan, nak ngata. Misalnya ada orang manggil saya 10 orang di waktu yang sama, saya kan bingung mana yang harus saya dahulukan. Ya, tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak disibukkan. Allahumma ya man la yaswalu samun ansa wala tulituhul masail. Allah tidak, ya, tidak dibuat
tidak dibuat sukar untuk menghadapi problem-problem. Allah tidak, artinya tidak, ya, la tughlituhul masail, tidak menjadikan Allah kemudian bingung untuk menghadapi banyaknya orang yang meminta, yang berdoa. Kalau kita diminta sana, minta sini, minta sana, kita menjadi bingung. Tapi kalau Allah tidak. Wala yatabarram min ilhahil mulihin. Lanjutannya doa Nabi Khidir, dan Allah tidak pernah, ya, tidak pernah bosan dengan orang-orang yang senantiasa merengek. Kalau kita, ya, banyaknya orang yang sebentar datang, orang yang banyak, yang kedua kemudian datang lagi orang itu, kita jadi bosan. Tapi kalau Allah tidak. La tuhitu bihil jihad wa la ta'tarihil hadasat. Allah juga tidak diliputi oleh arah. Beda dengan makhluk yang keberadaannya itu bergantung kepada arah. Kalau kita, kalau tidak di bawah, di atas, ya, di kanan, di kiri, ya, itu makhluk. Tapi kalau Allah tidak. Lahul ghinal mutlak an kulli syai'. Allah lah yang maha kaya secara mutlak. Kaya yang tidak butuh, ya. Allah tidak butuh terhadap segala sesuatu. Walaupun ibadah, ya, ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, ya, semua makhluk beribadah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh dengan ibadah, dengan penyembahan kita, tapi kitalah yang butuh dengan ibadah kita. Ya. Lahul ghina al-mutlaq an kulli syai'. Bi kulli ma'nan wa min kulli wajhin. Dari semua sisi dan seluruh maknanya. Ya, artinya sama sekali Allah tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Tapi sebaliknya, wa kullu ma siwahu muftakirun ilaihi fakran la yutasawwaru fikakuhu anhu. Ya. Namun sebaliknya, segala sesuatulah yang butuh kepada Allah dengan rasa butuh yang tidak digambarkan dapat dipisahkan darinya. Ya, seperti kita ini, butuh kita dengan Allah, walaupun kita tidak mengakui secara, karena sombongnya kita sebagai makhluk tidak mengakui kita butuh pada Allah. Orang ateis misalnya, tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, tapi semakin menunjukkan kebodohan mereka. Karena apa? Karena mereka hidup dengan nafas. Ya, dengan nafas. Nafas yang dihirup keluar masuk itu dia tidak dengan sendirinya, dengan ada alamiah begitu saja, tapi ada Allah yang, ya, yang mengatur keluar masuknya nafas itu. Masalah menghirup nafas itu sekilas terlihat sederhana, gitu. Ya, kita dengan mudahnya menghirup, menghembus, menghirup, menghembus, ya, menghirup, menghembuskan. Ya. Tapi tidak ada jaminan, ya, bahkan tidak ada sedikit pun kemampuan dari kita, jaminan dari kita bahwa kita mampu menjamin untuk nafas yang telah kita hembuskan itu akan kembali lagi dapat kita hirup. Ya, ketika kita menghembuskan nafas, ya, menghembuskan, itu tidak ada jaminan, ya, kita akan mampu untuk menghirup, ya, untuk menghirup selanjutnya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya butuhnya kita dengan Allah lebih butuh ketimbang butuhnya kita pada oksigen. Karena oksigen yang kita hirup itu tidak secara otomatis, ya, dengan sendirinya langsung, ya, langsung terjadi begitu, tapi atas ma'unah, atas kekuasaan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma siwahu muftakirun ilaihi fakran la yutasawwaru fikakuhu an. Jadi semua selain Allah, berarti seluruh makhluk itu butuh kepada Allah dengan rasa butuh yang tidak digambarkan akan terpisahkan. Yang tidak tergambarkan terpisah, yakni sama sekali tidak ada gambaran makhluk ini tidak butuh dengan Allah. Khalaqal khalqa ajma'in, dia yang telah menciptakan makhluk semuanya. Ya, dia yang telah menciptakan makhluk semuanya. Semuanya tanpa terkecuali.
Ya, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dia Allah yang menciptakan dan memilih. Wa khalaqa a'malahum khairaha wa syarraha. Dan dia pula yang menciptakan perbuatan mereka. Yang menciptakan perbuatan hambanya itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi di antara tanda kemahamurahan Allah, coba dalam kita melakukan amal, dalam kita melakukan ya ketaatan, itu Allah yang menciptakan ketaatan. Tapi Allah dengan maha bijaknya, maha belas kasihannya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala menisbahkan amal itu kepada kita dengan apa? Dengan cara memberi ganjaran. Padahal yang menciptakan amal itu Allah. Kita hanya dijadikan sebagai tempat oleh Allah keluarnya amal itu. Tapi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dia sebaik-baik yang menciptakan. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah yang memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang dikehendaki, dia pula yang menyesatkan orang-orang yang dikehendaki. Artinya masalah hidayah, ya, masalah hidayah dan kesesatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kuasa. Ada kadang orang itu pintar sekali, ya, bahkan sangat menguasai berbagai ilmu, ya, berbagai kitab dikuasai, tapi Allah belum menghendaki dia dapat hidayah, lalu mau apa? Saya sempat baca satu apa di majalah itu dulu, di majalah itu ada seorang kiai, ada seorang dai, itu beliau diundang untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah di sana di Amerika, orang Indonesia ini. Nah, di pesawat dari Jakarta ke Amerika itu beliau di sebelahnya itu ada orang yang sudah separuh baya, ya. Separuh baya dia qomat kamit, ya, qomat kamit. Sepanjang perjalanan dia sekali-kali baca Quran. Kemudian sekali-kali nanti dia membaca, ya, membaca kitab-kitab hadis. Sekali-kali membacanya itu dengan hafalan yang dia miliki. Sekali-kali dia membaca dengan apa? Membaca kitab-kitab fikih. Sekali-kali membaca kitab-kitab tentang tasawuf. Sekali-kali membaca tentang ya, disiplin-disiplin ilmu yang ada di dalam Islam. Dia hafal semua. Lalu dai itu yang duduk di sebelahnya nanya kepada dia dengan bahasa Inggris, Bapak, ya, Bapak, apakah hafal Quran? Dia menjawab, ya saya hafal Quran. 30 juz? Ya 30 juz. Oke, untuk orang hafal Quran, ya sudah luar biasa kan, tapi masih banyak kan orang yang hafal Quran. Kemudian Bapak hafal kitab-kitab hadis? Dia mengatakan, ya saya hafal kutubus sittah. Kutubus sittah hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, ya, Ibnu Majah. Itu hafal semua. Kemudian bahkan kata dia, saya bukan hanya hafal Quran, hafal kutubus sittah, tapi saya juga banyak hafal tentang kitab-kitab peninggalan umat Islam, ya, ulama-ulama di dalam dunia Islam seperti Ihya Ulumuddin. Maka dai itu tambah terkagum-kagum. Berarti dia orang yang sangat alim, saya tidak ada apa-apanya. Kemudian setelah ditanyakan, Bapak ngaji di mana? Sampai salim ini. Dia menjawab, saya tidak mengaji dengan, ya, karena bayangan dai tadi dikira beliau ngaji mondok di mana sampai hafal Al-Qur'an, hafal kutubus sittah, dan saya ini belajar sendiri. Karena saya takjub, karena saya kagum dengan kebenaran Islam. Ya, kagum dengan kebenaran Islam. Apa yang ada dalam Quran itu benar semua. Kemudian hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar semua. Bahkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama di dalam dunia Islam itu sudah teruji. Maka saya tertarik dan saya pelajari. Jadi si dai itu dia semakin yakin, ya, semakin tertarik untuk dia merasa
Dia tidak ada apa-apanya dibanding orang yang ada di sebelahnya. Kemudian ketika tiba saatnya, ya, tiba saatnya waktu sholat, beliau nanya, Bapak, sholat mau sholat, ya, sholat duhur sekarang di pesawat sebagai untuk lihurmatil wakat, ataukah Bapak nanti dikodok ketika turun? Dia mengatakan, saya tidak pernah sholat. Maka kaget Sida itu. Loh, sekali berpanjenengan ulama kan, orang yang hafal Quran, hafal hadis, ya, kutubus sittah, banyak kitab-kitab ulama Islam yang dia hafal di luar kepala. Loh, kok tidak sholat? Dia mengatakan, saya tidak beragama. Loh, coba, tidak beragama nih. Saya tidak beragama. Loh, maka kaget Sida itu. Artinya bagaimana dia seorang yang menurut beliau yang sangat alim kan, sudah menguasai hafal Quran, hafal hadis, Quran dengan tafsirnya, tafsirnya, hadis dengan ulumul hadisnya. Ya, tapi dia justru tidak beragama. Ya, itu artinya memang hidayah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak. Padahal logika kita, dia orang yang sudah banyak menguasai ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu dalam Islam. Harusnya dia kan orang yang paling, ya, yang paling meyakini, yang paling ibaratnya itu memegang teguh dengan ajaran Islam. Tapi justru dia tidak beragama. Nah, maka Sida itu menangis, ya Allah, tentang betapa mahalnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Orang sealim apapun, ya, kalau Allah belum menghendaki dia dapat hidayah, ya dia tidak akan menerima agama Islam dijadikan sebagai agama yang dia peluk. Wa yu'ti may yasha wa yamna'u may yasha, dia memberi orang yang dia kehendaki dan mencegah siapa yang dia kehendaki. Artinya orang mendapatkan nikmat atau terhalang untuk dapat nikmat itu tidak lepas dari kehendak Allah. Maka jika kita memahami tentang makna ini, bahwa orang mendapat nikmat itu karena Allah, terhalang untuk dapat nikmat juga karena Allah, maka kita ketika dapat nikmat tidak akan menjadi orang yang sombong. Ketika kita melihat orang lain dapat nikmat, kita tidak akan iri. Kenapa? Karena Allah yang memberi terhadap orang yang dikehendaki. Allah pula yang mencegah orang untuk mendapatkan nikmat. Ya, yu'ti wa may yasha wa yamna'u may yasha. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah yang mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Ada orang misalnya mati, ya, belum bertobat selain syirik, maka dosa selain syirik yang belum ditobati itu berada di dalam masyiatullah. Berada di dalam lingkaran kehendak Allah. Artinya, kalau Allah berkehendak dia diampuni, kalau Allah berkehendak dia disiksa. Untuk dosa selain syirik. Dalam Quran disebutkan, ya, innallaha yaghfiru, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Ya. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya kalau ada orang melakukan kesyirikan dan mati dalam keadaan syirik, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Adapun misalnya ada orang syirik, kemudian tobat dan mati dalam keadaan Islam, diampuni. Bahkan latar belakang, background para sahabat itu rata-rata, ya, latar belakangnya, ya, selain Sayyidina Ali, itu berlatar belakang pernah syirik mereka dulu di zaman jahiliyah. Ya. Tapi karena mereka bertobat kepada Allah, bahkan mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk dosa selain syirik, Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni, tapi untuk orang-orang yang dikehendaki. Tapi jika dosanya dosa syirik maknanya dia syirik dan mati dalam keadaan syirik, tidak sempat bertobat dari kesyirikannya, maka Allah tidak akan pernah mengampuni. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Allah tidak dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat. Merekalah ya makhluk yang akan dipertanyakan terhadap perbuatan mereka. Jadi Allah berbuat ya menentukan sesuatu, memutuskan perkara itu Allah tidak dipertanyakan. Kenapa sih Allah? Nah, tidak. Siapa coba yang mau menuntut Allah? Ya, Allah tidak dipertanyakan. Allah tidak dihisab dengan keputusannya. Allah tidak dihisab dengan perbuatannya. Perbuatan Allah, ya maksudnya dalam menentukan kenapa kita laki-laki, kenapa si fulan dijadikan perempuan, kenapa si fulan Allah jadikan kaya, kenapa Allah tidak akan dipertanyakan, tidak akan ditanyai tentang kenapa Allah milih si fulan begini, si fulan begini. Tidak akan dihisab. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun khalaqahum wa razaqahum. Allah yang menciptakan mereka, menciptakan makhluk, Allah pula yang memberi rizki. Ya, sudah satu paket. Ketika Allah menciptakan, ya dia pula yang memberi rizki. Ya. Innama yuski kaman qad zara'ak. Sesungguhnya yang akan menyiramimu, dialah yang telah menanammu. Sebagaimana kita menanam benih di kebun, maka kita yang menanam, kita pula yang menyiram. Sama juga, Allah yang menanam, ya, yang menciptakan kita, maka Allah juga yang menyirami atau yang memberikan rizki. Wa anzalal kutuba wa ba'athar rusula li hidayatihim. Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul untuk memberi hidayah pada mereka, lutfan bihim wa tafaddulan alaihim, sebagai bentuk kelembutan atas mereka, ya, dengan makhluknya, dan semata karena anugerah. Jadi Allah mengutus kitab, mengutus rasul untuk umat ini, kemudian menurunkan kitab ya untuk kaum umat manusia, itu semata karena kelembutan dan anugerah Allah. Bukan berarti Allah wajib mengutus Rasul. Ini paham Mu'tazilah. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu beranggapan bahwa untuk menurunkan Rasul wajib bagi Allah. Allah harus menurunkan Rasul. Allah harus mengutus Rasul. Allah harus ya menurunkan kitab. Karena jika tidak begitu, Allah berarti tidak kasihan dengan umatnya. Berarti zalim. Kenapa? Karena manusia akan hidup dalam kegelapan. Jadi mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah mengutus Rasul dan menurunkan kitab itu wajib. Tapi di sini Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah wa anzalal kutuba wa ba'athar rusula. Allah mengutus Rasul, menurunkan kitab untuk memberi hidayah mereka semata karena bentuk kasih sayang dan anugerah Allah. Jadi bukan Allah wajib. Karena itu tadi Allah tidak dipertanyakan tentang apa yang Allah perbuat. Yajibu tauhiduhu wa ta'atuhu ala ibadih. Maka hambanya wajib untuk mentauhidkannya, mentaatinya, biijabihi ala alsinati rusulih, dengan mewajibkan, artinya mewajibkan supaya makhluk ini, utamanya manusia dan jin, untuk mentauhidkannya, beribadah kepadanya. Allah sampaikan kewajiban itu melalui perantara lisan utusan-utusannya, disampaikan oleh utusan-utusannya. Wala yajibu alaihi li ahadin sayun. Wala yajibu alaihi li ahadun sayun. Dan Allah tidak memiliki kewajiban terhadap seorang pun. Artinya tidak ada Allah yang wajib. Artinya Allah dibebani oleh hukum di dalam kepada seseorang pun, ya Allah tidak ada yang membebani Allah. Li'annahu al-maliku likulli syai'in. Karena Allah lah yang menguasai. Karena Allah lah yang menguasai segala sesuatu. Artinya kalau ada orang yang masih membebani Allah harus begini, Allah harus begini, lah berarti kan Allah dikuasai oleh makhluk, dikuasai oleh ada yang menguasai Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada yang menguasai Allah, tapi Allah lah yang menguasai segalanya. Al-mustaula
Al-mustauli ala kulli syai', yang menguasai, yang mengatur segala sesuatu. Falaisa li ahadin ma'ahu malakun. Falaisa li ahadin ma'ahu milkun wala li ahadin indahu haqqun. Maka tidak ada seorang pun yang menjadi pemilik bersama Allah. Artinya alam semesta ini ya milik tunggal Allah. Tidak dimiliki oleh perorangan. Semuanya milik Allah. Wa indal muhsinina bi thawabihi fadlan wa adal muhsinina bi thawabihi fadlan wa tawa'adal musiiina bi iqabihi adlan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terhadap orang-orang yang berbuat baik dengan pahala semata karena anugerahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi pahala terhadap orang yang melakukan taat itu karena semata anugerah, bukan karena Allah wajib mengganjar, bukan. Tapi semata bentuk fadl, semata bentuk anugerah dari Allah. Ya. Jadi seandainya ada orang melakukan taat tidak Allah balas dengan ganjaran misalnya, itu Allah tidak dosa. Ya, siapa yang akan membebani dosa Allah? Wong Allah yang menciptakan kita semua. Allah adalah Tuhan. Ya, tapi Allah membalas pahala terhadap orang-orang yang baik, orang-orang yang taat dengan pahala itu semata karena anugerahnya, bukan karena Allah wajib ya untuk membalasnya. Beda dengan kalau ada majikan misalnya, ya memberi gaji kepada pekerjanya, bos memberi gaji kepada karyawannya, ya itu adalah suatu kewajiban. Artinya kalau ada seorang bos pada saat ya selesai pekerjaan tidak dikasih gaji karyawannya, berarti dia zalim, dia berdosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala andai Allah tidak memberi pahala kepada orang yang melakukan taat, Allah tidak dihukumi zalim. Karena tidak wajib bagi Allah untuk memberi pahala kepada orang yang melakukan kebaikan. Paham gitu? Tapi Allah memberi pahala dengan orang yang melakukan kebaikan, melakukan taat, itu semata karena anugerahnya, bukan karena kewajiban. Paham betul nih perbedaannya? Kalau makhluk, seorang bos misalnya, seorang direktur, ya, seorang atasan menggaji, memberi gaji, upah kepada buruhnya, kepada karyawannya setelah, bahkan Nabi menyebutkan a'tul ajiro ajrahu qabla ayyajuffa uruqah. Ini kesunatan. Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Artinya kita betul-betul dianjurkan sebagai atasan, sebagai bos misalnya, sebagai, kalau bahasa Malaysia sebagai tauke, kalau bahasa Taiwan apa? Laupan. Halo? Laupan apa? Laupan. Oh, laupan. Iya, laupan. Jadi seorang laupan, nah, ya, supaya saya bisa bahasa Taiwan sedikit-sedikit, seorang laupan itu wajib hukumnya untuk menggaji pekerjanya, ya, setelah selesai pekerjaan itu. Nah, jadi umpama tidak digaji, umpama tidak menggaji padahal pekerjaan sudah selesai, ya, maka dosa laupan itu, majikan itu dosa. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hamba melakukan amal, sholat misalnya, Allah kok tidak mengganjar, tidak memberi pahala. Itu bukan zalim bagi Allah. Allah tidak dosa. Siapa yang akan membebani Allah dengan dosa? Jadi kalau Allah memberikan pahala pada orang yang melakukan taat, itu semata apa? Wa adal muhsinina bi thawabihi fadlan. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dengan pahala fadlan semata karena anugerah. Jadi semata karena bentuk kasih sayang Allah. Bukan berarti Allah wajib memberikan pahala, mboten, tapi semata karena bentuk anugerahnya Allah. Beda dengan konteks manusia tadi. Kalau manusia bos setelah karyawan atau pembantu atau pekerjanya selesai mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, maka jika menahan gaji, tidak digaji,
dosa dia. Tapi Allah, jika hambanya telah melakukan ibadah, andai logi, Allah tidak memberikan pahala, ini Allah tidak dosa. Karena Allah memberikan pahala pada orang-orang yang taat itu semata karena tafaddulan, semata karena anugerah. Wa tawa'adal musii'ina bi'iqabihi adlan. Begitu juga Allah mengancam ya dengan siksa terhadap orang-orang yang melakukan dosa itu semata karena keadilannya. Jadi kalau Allah memberikan siksa pada orang yang melakukan maksiat itu bukan karena Allah zalim, tapi karena bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fal ilahu huwal jami'u. Di jami'i hadis sifat, maka Tuhan ya, ilah itu adalah yang menghimpun semua sifat-sifat ini. Apa sifat-sifat ini? Ya, yang dari awal kita bahas. Ya, dialah Tuhan yang wajibul wujud, yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha menguasai, yang maha kuasa, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha qadim, yang maha abadi, yang maha ya, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha menguasai segala sesuatu, berbuat atas apa yang dia kehendaki dan memutuskan apa yang dia kehendaki, tidak ada yang serupa dengannya. Dia yang maha mendengar, maha melihat, maha suci dari semua keserupaan maupun kemiripan, dari teman maupun dari pembantu, tidak dibatasi oleh waktu, tidak disibukkan oleh keadaan, tidak diliput oleh arah dan kejadian. Dia yang maha kaya, tidak butuh dengan apapun, tapi segala sesuatu yang justru butuh kepadanya yang tidak mungkin dapat terpisahkan. Dia menciptakan makhluk semuanya, menciptakan berikut amal-amalnya. Dia maha suci dengan segala ciptaannya, memberikan hidayah, dan menyesatkan orang yang dikehendaki, memberi dan mencegah orang yang dikehendaki, mengampuni orang yang dikehendaki, menyiksa orang yang dikehendaki, tidak dipertanyakan dengan apa yang dia perbuat, menurunkan kitab ya, semata anugerah dan seterusnya. Nah, ini disebut fal ilahu, maka Tuhan yang menghimpun semua sifat-sifat ini, sifat-sifat ini yang saya sebutkan tadi itu, yang panjang itu, wa huwallah. Tuhan yang menghimpun semua sifat-sifat di atas itu hanya Allah. Nah, adapun Tuhannya orang-orang ya, misalnya orang-orang Kristen, misalnya orang Kristen Yesus Kristus, ada Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, ya. Ada dewa-dewa kalau di lain ya agama itu tidak memiliki sifat-sifat ini. Yang memiliki sifat-sifat yang ini yang disebutkan tadi, yang menghimpun semuanya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, li'anna hadhil awsaf thabitatun lahu ta'ala, karena sifat-sifat di atas ya, itu hanya ada pada Allah. Tidak ada pada selain Allah. Seperti dulu ya, orang-orang Arab jahiliyah, kenapa mereka disebut jahiliyah? Jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh dari segi peradaban. Bukan berarti mereka bodoh dari segi ilmu pengetahuan. Mereka sudah sangat maju ya, di bidang sastra terutama. Mereka maju sekali. Makanya Allah turunkan Kanjeng Nabi ya, membawa Al-Qur'an. Quran mukjizatnya adalah apa? Dia mampu melemahkan para penyair-penyair, karena dulu sudah maju syair-syair. Coba kita perhatikan. Mukjizat para nabi, para rasul itu Allah sesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Allah sesuaikan. Contoh misalnya, di zaman Nabi Musa, waktu itu adalah marak-maraknya sihir. Marak-maraknya sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Musa dengan mukjizat yang mampu mengatasi sihir-sihir mereka. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, gitu. Kemudian tangan Nabi Musa dimasukkan ke dalam baju mengeluarkan cahaya. Artinya mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi itu disesuaikan dengan kondisi yang ada pada waktu itu dan mengungkuli, bahkan melampaui, mengungguli. Ya. Di zaman Nabi Musa itu yang marak, yang ngetren lah adalah sihir. Maka mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah ya mukjizat yang dapat mengalahkan sihir-sihir mereka. Para penyihir Fir'aun ketika mereka melemparkan benda-benda jadi ular.
Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa yang berupa apa? Tongkatnya disuruh lempar juga. Tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular itu memakan ya ular-ular buatan dari tukang sihir Fir'aun dan mengalahkan semuanya, mengungguli. Di zaman Nabi Isa misalnya, itu adalah kondisinya di mana sedang ngetrennya kedokteran, ngetrennya dunia kedokteran, ya, perobatan lah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa di antara mukjizatnya adalah apa? Di antara mukjizatnya adalah mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Bukan mata, kusta, ya, sakit buta, kemudian penyakit kusta, dan seterusnya. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad yang ngetren adalah syair-syair yang indah. Maka Allah menurunkan Quran kepada Kanjeng Nabi itu ya mengungguli karya-karya sastra ya yang mereka munculkan di zaman jahiliyah sehingga mereka takjub, terkalahkan ya, kagum dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi semua mukjizat itu disesuaikan oleh Allah dengan kondisi yang dihadapi pada waktu itu. Wala yasihhu li ghairihi 'alal itlaq al-ittisafi bi syai'in minha fadlan an jumlatiha. Maka tidak ada selain Allah itu yang mampu memiliki sifat-sifat di atas keseluruhan. Apalagi keseluruhan, sebagian saja tidak bisa. Di zaman jahiliyah dulu, mereka disebut jahiliyah, bukan dari mereka mengalami kemunduran tidak punya peradaban, bukan. Tapi oleh karena mereka sikapnya. Ya, di satu sisi mereka maju pemikirannya, tapi sikapnya ada beberapa hal yang justru menunjukkan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Contoh, mereka menyembah batu, menyembah patung, bahkan menyembah roti. Nah, ini kan sangat paradoks sekali. Sebentar lagi masih berkumandang adzan asar di sini. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi orang-orang jahiliyah itu disebut jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari segi pengetahuan. Mereka maju, berperadaban. Ya. Tapi disebut jahiliyah, disebut bodoh karena mereka bodoh dari segi sikap. Dari segi akidah. Coba kita bayangkan mereka sudah berada di pusat peradaban. Begitu maju di bidang sastra, di bidang ukiran-ukiran, karya seni dan seterusnya, itu sudah maju sekali. Tapi di sisi lain dalam masalah doktrin, ajaran, ketuhanan, itu mereka justru sangat lucu. Bahkan andaikan disematkan kepada anak kecil pun itu lucu. Kalau anak kecil yang berbuat itu, ya mungkin bisa kita maklumi. Tapi orang yang yang sudah sangat pintar dari segi peradaban. Mereka buat patung dari roti. Mereka sembah. Ya, sebagai Tuhan mereka. Lalu setelah disembah, mereka lapar, diambil tangannya, di patung yang terbuat dari roti itu dimakan, diputar lagi kepalanya dimakan. Kan lucu ini. Anak kecil saja bisa menertawakan bagaimana dia seorang yang punya peradaban tinggi, keilmuan yang wawasan yang luas, kemudian peradaban yang sudah sangat maju, tapi kok pola pikirnya seperti itu. Mana ada Tuhan dari roti lalu dimakan? Bukankah Tuhan itu harusnya yang memiliki kekuatan superpower? Lalu ini tadinya mereka sembah rotinya, ya, lalu dimakan. Di mana letak akal mereka? Akal sehatnya di mana? Ya, ini. Jadi, faman nafa al-ilahiyata anhu au asbataha li ghairi au asraka ma'hu fiha siwah faqad a'zamal buhtan wa ahata bil khusran. Maka barang siapa yang menegasikan ketuhanan kepada Allah lalu menetapkan terhadap selainnya, dalam la ilaha illallah itu kan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kan mengandung dua hal kan. Pertama nafi, kedua isbat. La ilaha, tiada Tuhan, itu kan menafikan. Kita meniadakan Tuhan. Ya, sama sekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah, menetapkan. Jadi hanya menetapkan ketuhanan pada Allah. Hanya menetapkan sifat-sifat Tuhan ada pada Allah. Ya.
Maka kata Imam Haddad, faman nafal ilahi anhu, barang siapa yang menafikan ketuhanan pada Allah dan menetapkan kepada selainnya, berarti ini bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya, ya, faqad a'zamal buhtan wa ahata bihi al khusran, maka dia sungguh sangat besar sekali ya kebohongannya dan mereka telah diliputi oleh kerugian. Ulaikal ladzina qala fihim azzamin qail, mereka itu adalah orang-orang yang Allah firmankan walaqad dzarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh telah kami siapkan neraka jahanam, kebanyakan kami siapkan untuk jin dan manusia. Tipe bagaimana manusia dan jin yang Allah siapkan neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu punya hati tapi tidak berpikir. Tidak digunakan untuk berpikir. Walahum a'yunun, mereka juga punya mata, la yubsiruna biha, tapi mereka, mata yang mereka miliki tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kesan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Ulaika kal an'ami balhum adall, mereka itu tak ubahnya seperti binatang, ya, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Kalau binatang, ya, Allah tidak beri akal. Ketika dia mati, ketika binatang mati, tidak ada konsekuensi pertanggungjawaban. Nah, sedangkan kalau manusia, Allah beri akal. Ketika mati, ada konsekuensi pertanggungjawaban. Sungguh telah kami siapkan neraka jahanam kebanyakan untuk kalangan manusia dan jin. Seperti apa kriteria mereka, manusia dan jin yang Allah siapkan neraka jahanam? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk, ya, berpikir, punya mata tidak digunakan melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itulah tak ubahnya seperti binatang, ya. Bahkan mereka lebih sesat, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi ternyata lagu yang diciptakan oleh sang raja dangdut, Rhoma Irama, ini ternyata diambil dari ayat ini. Kan ada nggih lagu apa? Yang buta mata hatinya, kan ada nggih? Bagaimana itu awalnya? Yang tuli dan seterusnya. Ya, mereka punya mata tapi tak melihat, nggih, dan seterusnya. Ternyata diambil dari ayat ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh telah kami siapkan neraka jahanam kebanyakan untuk jin dan manusia. Tipenya bagaimana? Jin dan manusia yang Allah siapkan neraka jahanam. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Mereka punya mata tidak digunakan melihat. Mereka punya telinga tidak digunakan mendengar. Mereka itulah taubahnya seperti halnya binatang, bahkan lebih sesat. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Oke, demikian dulu pembahasan kita hari ini. Insya Allah pertemuan minggu depan kita beralih ke faslun yang baru. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.